Menjadi tuan rumah Piala Dunia adalah sebuah privilege. Sebuah kesempatan emas yang dinanti-nantikan oleh banyak negara, tapi hanya segelintir yang bisa mewujudkannya. Apalagi jika kita lihat daftar negara yang pernah menjadi tuan rumah. Rata-rata mereka berada di benua Eropa, Amerika Selatan, dan Amerika Utara. Oleh sebab itu, Piala Dunia 2002 menjadi historis. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia digelar di benua Asia. Lebih tepatnya di Jepang dan Korea Selatan. Ya, aku yakin banyak dari kamu yang memiliki memori tentang Piala Dunia 2002. Misalnya kombinasi maut Ronaldo, Rivaldo, dan Ronaldinho yang membuat Brasil berjaya sejak fase grup hingga akhirnya bisa menjuarai Piala Dunia 2002. Atau bagaimana Korea Selatan bisa secara ajaib mengalahkan tim-tim besar seperti Portugal, Italia, dan Spanyol. Sebuah rentetan kemenangan yang membuat warga Asia merasa ikut berbangga. Tapi di antara euforia itu ada juga kontroversi yang mencoreng Piala Dunia 2002. Kontroversi yang berkaitan dengan kemenangan-kemenangan Korea Selatan yang dituduh sebagai hasil kecurangan. Kecurangan yang dimaksud yaitu tindakan menyuap wasit, agar Korea Selatan bisa diuntungkan dalam pertandingan-pertandingan penting. Contohnya saat Korea Selatan menang 2-1 dari Italia di babak 16 besar. Skandal ini adalah contoh klasik dari polemik sebagai tuan rumah. Tentu saja setiap tuan rumah memiliki keuntungan tertentu, mulai dari dukungan supporter yang lebih tinggi sampai kemudahan beradaptasi dengan iklim setempat. Mari kita bahas selengkapnya di seri kontroversi Piala Dunia episode kedua. Seri kontroversi Piala Dunia adalah bagian dari Persami, Perkemahan Selasa Misteri. Persami bukan jurnalisme data. Persami bukan jurnalisme investigasi. Persami adalah jurnalisme yang bukan-bukan. Piala Dunia sesungguhnya bukan turnamen yang asing bagi Korea Selatan. Bahkan boleh dibilang Taeguk Warriors adalah negara Asia yang paling sukses di turnamen 4 tahunan itu. Korea Selatan pertama kali berpartisipasi di Piala Dunia 1954. Mereka sempat absen beberapa kali, lalu masuk lagi di Piala Dunia 1986. Sejak saat itu mereka tidak pernah absen termasuk di Piala Dunia Qatar tahun ini. Piala Dunia 2002 terasa berbeda. Korea Selatan merasakan optimisme yang lebih tinggi, sekaligus beban yang jauh lebih tinggi, karena mereka juga berstatus sebagai tuan rumah. Asosiasi Sepak Bola Korea menunjuk Dae-sidik sebagai pelatih. Hiding kemudian menunjuk asisten pelatih Pimmerbeck yang juga berasal dari Belanda. Korea Selatan mengawali fase grup dengan baik. Mereka mengalahkan Polandia 2-0. Lalu sempat imbang 1-1 dengan Amerika Serikat. Tapi mereka bisa menang lagi saat melawan Portugal dengan skor 0-1. Korea Selatan jadi pemimpin grup D dan lolos ke babak knockout dengan percaya diri. Di babak 16 besar mereka bertemu dengan Italia, raksasa sepak bola yang kala itu sudah menjadi juara Piala Dunia sebanyak 3 kali. Pertandingan digelar di Daejeon World Cup Stadium pada tanggal 18 Juni 2002 dan bisa ditebak. Suasananya amat sangat meriah. Hampir 40.000 penonton memadati stadion. Itu belum termasuk jutaan warga Korea Selatan yang nonton bareng di alun-alun dan tempat umum lainnya. Pertandingan dimulai pukul 8 malam. Italia diperkuat nama-nama legendaris, seperti Alessandro Del Piero, Christian Vieri, Francesco Totti, Gattuso, sampai Filippo Inzaghi. Hiding menggunakan formasi 3-4-3. Korea Selatan bermain dengan sangat agresif. Keputusan ini bisa dipahami, mengingat Korea Selatan sedang melawan tim besar. Namun yang orang-orang tidak sangka adalah keputusan wasit yang terlihat amat berat sebelah.
Wasit malam itu adalah Byron Moreno asal Ekuador. Laga baru berjalan 4 menit, dan Korea Selatan langsung mendapat hadiah penalti gara-gara striker Korea Selatan Sol Ki-hyun ditarik hingga jatuh oleh Christian Panucci di kotak penalti. Sayangnya An Jung Hwang gagal sebagai eksekutor. Bola bisa ditepis oleh kiper Italia, Buffon. Pertandingan dilanjutkan. Kedua tim berusaha menciptakan peluang. Pada menit ke-18, Italia mendapat tendangan pojok. Totti menendang ke depan gawang Korea Selatan, lalu disundul Vieri dan menjadi gol. 1-0 untuk Italia. Laga dimulai kembali. Kedua tim bertindak jauh lebih agresif. Totti diberi kartu kuning di menit ke-20 setelah dia menyikut Kim Nang-il. Di awal babak kedua, Kim Tae-yong secara sengaja menyikut Del Piero di area penalti Korea Selatan. Bagi wasit, tidak ada pelanggaran, apalagi penalti. Pemain Korea Selatan lain juga menyikut, menjegal, menendang badan dan menekel para pemain Italia. Salah satu yang paling brutal terjadi di menit-menit jelang akhir pertandingan. Lee Chun-soo hampir menerima asis yang bagus di kotak penalti Italia. Tapi Paolo Maldini lebih cepat menghalau bola. Dan sesaat bola sudah terbuang. Lee Chun-soo menendang bagian belakang kepala Maldini secara keras. Totti dan kawan-kawan protes. Tapi Moreno selaku wasit tetap tidak bergeming. Hingga akhirnya di menit ke-88, Sol Ki-hyun memanfaatkan kontrol bola yang buruk dari bek Italia dan berhasil mengubahnya menjadi gol. Skor 1-1. Hingga peluit tanda babak kedua berakhir, skor tidak berubah. Oleh sebab itu, pertandingan terpaksa dilanjutkan di babak extra time. Nah, perlu diketahui, Piala Dunia 2002 adalah turnamen terakhir yang memakai sistem golden goal. Artinya, di masa extra time, pemenangnya adalah tim yang paling cepat menciptakan gol, dan gol itu juga menjadi petanda berakhirnya pertandingan. Inilah extra time yang menegangkan itu. Kedua tim menerapkan gaya bermain yang agresif. Bedanya di babak extra time ini, wasit Moreno semakin terlihat tidak adil. Dia menciptakan dua keputusan yang amat kontroversial, dan yang membuat Italia harus pulang dengan tangan hampa. Keputusan kontroversial pertama yaitu kartu merah untuk Totti. 12 menit memasuki babak extra time, Totti menjadi satu-satunya pemain Italia di posisi paling depan. Dia tiba-tiba mendapat bola lambung dan berhadapan dengan 3 bek Korea Selatan di area kotak penalti. Lalu Totti memutuskan untuk menggiring bola agar lebih dekat ke arah gawang. Tapi kemudian dia terjatuh karena ditekel oleh Song Chong. Totti langsung bangkit dan mengangkat tangan ke arah wasit. Moreno lari mendekat. Tapi bukannya memberikan penalti, Moreno malah menghadiahi Totti kartu kuning kedua. Alasannya Totti dianggap diving, alias berpura-pura dilanggar. Moreno langsung dikerubungi pemain Italia yang protes, namun dia tidak bergeming. Totti diberikan kartu merah, lalu diusir dari lapangan. Pertanyaannya, apakah Totti benar-benar melakukan diving? Jika kita melihat rekaman ulang, kaki Song Chong memang menyentuh bola. Tapi sebelum menyentuh bola, dia juga menekel kaki kiri Totti yang menyebabkan Totti kemudian terjatuh. Moreno seharusnya memberikan penalti untuk Italia, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Keputusan kontroversial kedua yaitu menganulir gol Damiano Tamasi. Di menit ke-20 babak extra time, Vieri sedang membawa bola dan dia dikawal oleh 4 pemain Korea Selatan. Dia melihat peluang, lalu mengirimkan bola ke Tomasi dan berlari bebas ke arah kiri. Tomasi melewati kiper dengan mudah, lalu menyerangkan bola ke arah gawang Korsel. Ternyata dia dinyatakan offside dan gol itu dianggap tidak sah. Padahal menurut analisis beberapa media, seperti The Guardian, gol itu seharusnya sah. Di titik ini, pemain Italia sudah tampak kelelahan untuk melakukan protes. Tomasi sendiri nampak tertawa, lalu melanjutkan permainan. Kita semua tahu endingnya. Di menit 117, An Jung Hwang menciptakan gol yang akan selalu diingat warga dunia. Sebuah gol yang membuat Korea Selatan melaju ke babak perempat final, tapi sekaligus melahirkan amarah di kalangan supporter Italia.
Ada hal yang menarik pasca pertandingan itu. Korea Selatan juga mengulangi kemenangan yang kontroversial saat berhadapan dengan Spanyol di babak perempat final. Kali ini sumbernya adalah keputusan wasit asal Mesir, Gamal Al-Gandour, yang boleh dibilang tidak kalah konyol. Dia menganulir 2 gol Spanyol. Pertama, gol sundulan Ruben Baraha yang dianggap tidak sah karena dalam proses perebutan bola di udara ada tarik-menarik kaos. Keputusan yang agak kurang tepat, tapi oke lah. Masalahnya pada gol kedua yang berasal dari tandukan Fernando Morientes juga dianggap tidak sah. Menurut hakim garis, bola sudah melewati garis gawang sebelum ditendang sebagai asis. Padahal berdasarkan rekaman ulang, bola belum melewati garis gawang. Pertandingan berakhir imbang dan dilanjutkan adu penalti. Korea Selatan menang 5-3 dan menjadi negara Asia pertama yang maju ke semifinal Piala Dunia. Meski di semifinal mereka kalah oleh Jerman, tapi capaian Korea Selatan itu tetap dianggap membanggakan. Kira-kira membanggakan bagi siapa? Tentu saja bagi warga Korea Selatan. Sementara bagi warga Italia dan Spanyol, kekalahan di Piala Dunia 2002 akan selalu dikenang sebagai dampak dari kecurangan yang sistemik. Misalnya dalam laga Korea Selatan versus Italia, mereka menuduh wasit Moreno menerima suap untuk memberikan keputusan-keputusan yang menguntungkan bagi Korea Selatan. Tuduhan itu tidak pernah terbukti, tapi semua orang yang melihat pertandingannya akan paham kenapa tuduhan itu bisa muncul. Bahkan Sepp Blatter selaku Presiden FIFA menilai performa wasit dan hakim garis menjadi satu-satunya aspek negatif dalam gelaran Piala Dunia 2002. Tetapi tidak semua orang satu suara. Misalnya Direktur Komunikasi FIFA Kate Cooper. Menurutnya, wasit juga manusia. Wajar jika sesekali melakukan error dan error itu tidak selalu menjadi bagian dari sebuah konspirasi. Kemudian dalam pertandingan antara Korea Selatan dan Spanyol. Pada Mei 2015, koran Italia Corriere dello Sport menuding wasit Gamal Al-Gandour ditunjuk oleh Jack Warner. Jack Warner adalah mantan eksekutif FIFA yang korup dan menjadi buronan FBI. Corriere dello Sport menuduh Warner dan eksekutif FIFA lainnya bersekutu dalam skandal pengaturan skor, termasuk memberikan instruksi kepada Gamal Al-Gandour sebagai wasit pertandingan Korea Selatan melawan Spanyol. Barangkali Piala Dunia 2002 akan menjadi kontroversi yang abadi. Kita tidak akan pernah tahu kebenarannya. Kini Piala Dunia sudah mengalami begitu banyak perubahan, termasuk penggunaan sistem VAR untuk meminimalisir error dari wasit. Kalau menurutmu sendiri bagaimana? Apakah Korea Selatan benar-benar curang selama Piala Dunia 2002? Atau semua itu hanyalah human error belaka? Saya Yantina, mewakili rekan saya yang bertugas, pamit undur diri. Sampai jumpa di seri kontroversi Piala Dunia edisi berikutnya.